Selamat siang adik-adik, apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Siang hari ini Bu Desti mau membacakan buku yang berjudul ini. Apa ini? Iya, ini buku tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa ya? Mereka sedang apa ya? Nah, kira-kira ini sedang apa? Ayo kita cari jawabannya bersama-sama. Kita baca ya. Sabar seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ditulis oleh tim Syamil, Bu. Kita selalu diminta sabar. Apakah Rasulullah SAW memang selalu sabar? Tanya Syamil. Iya, Allah SWT sudah melatih Rasulullah SAW untuk bersabar sejak kecil. Hidup sebagai anak yatim piatu itu tidak mudah, kan? Bagaimana cerita selengkapnya, Ustaz? Sama ingin tahu. Begini kisah selengkapnya. Ustaz memulai cerita. Paman tercinta meninggal dunia. Begitu pula dengan Khadijah istrinya. Semakin berat dakwah terasa. Penuh sabar Nabi menjalaninya. Nah, tahukah adik-adik siapakah paman tercinta Rasulullah SAW? Iya, paman tercinta Rasulullah SAW adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu sudah merawat Rasulullah sejak masih kecil ya, sejak masih kecil ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ketika ini di waktu yang hampir bersamaan, pamannya Abu Thalib itu dan Khadijah istrinya meninggal dunia. Ini merupakan tahun-tahun yang penuh kesedihan. Tiada lagi paman di sisi Nabi yang siap membelanya tanpa henti. Ancaman kafir Quraisy semakin menjadi. Hanya sabar dalam diri membuat Nabi tetap berani. Nah, kita tahu ya, paman Nabi Abu Thalib ini memang sangat membela Nabi sekali gitu. Jadi paman Nabi ini memang pembela utama dari Rasulullah SAW. Dan ketika Abu Thalib wafat, berarti salah satu pembela Rasulullah berarti sudah berkurang ya. Betapa mengerikannya Quraisy ya, semakin menjadi karena pembela Rasulullah itu sudah berkurang gitu. Dakwah di Mekah berat tak terperi. Banyak sahabat yang disakiti. Baginda Nabi sedih sekali. Namun dengan sabar semua dijalani. Ya, ini teman-teman bisa lihat, adik-adik bisa lihat nih. Apa yang terjadi di sini? Para sahabat disiksa ya, para sahabat disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Ini hal yang tidak dibenarkan ya. Orang-orang kafir Quraisy ini menyakiti sahabat, menyakiti Rasulullah dengan tidak berperi kemanusiaan, tapi Rasulullah tetap sabar. Karena dakwahnya, Nabi seringkali dicaci. Siapa yang mengaku Islam kerap disakiti. Penuh sabar berdoalah Nabi, memohon pertolongan Sang Ilahi. Ini masih sama ya. Jadi orang-orang kafir di Mekah itu sudah keterlaluan. Mereka menyakiti Nabi, mencaci maki Nabi dan sahabat-sahabatnya. Siapa yang mengaku Islam, maka dia akan disakiti, begitu. Musyrikin Mekah teramat keji. Muka Rasulullah SAW mereka ludahi. Datanglah Zainab sang putri. Allah akan menolong ayahmu, putriku, sabda Nabi. Nih,
Jadi Rasulullah ini sangat berat ya perjuangannya setelah tahun-tahun kesedihan itu, setelah ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh pamannya, itu menjadi dakwah terasa lebih berat daripada yang sudah-sudah. Dan ini juga sampai pernah diludahi juga oleh orang-orang musyrikin. Uqbah bin Abi Mu'ayyid yang dengki melilitkan selendang kasar ke pundak Nabi. Terjerembab Nabi hingga sulit berdiri. Sabar tetap dilekatkan beliau dalam hati. Abu Bakar pun datang menolong Nabi. Ya, ini masih juga kekejaman kaum musyrikin. Bahkan ada yang berani melilitkan selendang kasar kepada Rasulullah SAW. Namun meskipun demikian, Rasulullah tetap sabar menghadapi semua perlakuan dari kaum kafir Quraisy. Dua orang saling berbantah dinasihati oleh Rasulullah SAW. Berlindunglah kepada Allah SWT agar hilang segala amarah. Nah, ini suatu hari ada dua orang yang saling bertikai. Mereka menemui Rasulullah. Mereka bertikai terhadap sesuatu hal. Kemudian Rasulullah bersabda, berlindunglah kepada Allah agar hilang semua amarah, begitu ya. Jadi intinya ketika ada perselisih paham, ada pertikaian, itu sabar dulu, jangan terburu-buru untuk amarah, karena marah itu tidak disukai Allah ya. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Nabi sangat dikagumi para sahabat. Betapa rajinnya Nabi sholat, tidak satupun yang terlewat. Sabda Nabi, ketenanganku ada pada sholat. Nah, ini adalah gambar gambar sahabat ya sedang melaksanakan sholat. Nah, Rasulullah SAW itu tidak pernah melewatkan sholat satupun, selalu penuh sholatnya. Karena apa? Karena rasa tenang itu timbul dari sholat gitu. Jadi semakin kita khusyuk sholatnya, semakin kita tidak bolong-bolong sholatnya, maka hati akan semakin tenang. Perang Badar tidak bisa dihindari. Pasukan musuh banyak sekali. Hanya sabar yang Nabi miliki. Hadapi musuh dengan gagah berani. Hingga kemenangan pun dimiliki. Nah, sampailah di peristiwa Perang Badar. Perang Badar ini merupakan perang pertama Rasulullah dan sahabat melawan kafir Quraisy atau musyrikin. Nah, pada perang Badar ini jumlah antara kaum muslimin dan musyrikin itu tidak seimbang. Lebih banyak yang kaum musyrikin. Tapi meskipun demikian, Rasulullah SAW percaya bahwa Allah akan memberikan bantuan. Karena dengan sabar, dengan gagah berani, Rasulullah tetap berperang meski pasukannya lebih sedikit, dan ternyata pertolongan Allah benar-benar datang. Kemenangan dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, menang perang ini gambar dari menang perang. Perang kembali melanda di Bukit Uhud tempatnya. Pasukan muslim banyak jadi syuhada. Dengan rasa sabar di dada, Nabi tetap bertahan meski penuh luka. Nah, ini perang kedua setelah perang Badar. Jadi perang Badar itu muslimin menang ya, muslimin menang, kemudian perang lagi di Bukit Uhud, maka diberi nama Perang Uhud. Nah, di perang Uhud ini nasib kaum muslimin itu berbeda dibandingkan dengan yang perang Badar ya. Awalnya kaum muslimin itu sudah di atas angin, mereka sudah di atas angin, tapi kemudian ada kesalahan. Waktu itu sudah mulai kaum musyrikin itu sudah mulai hendak kalah, kemudian harta-harta dibiarkan begitu saja. Nah, para tim pasukan pemanah di balik bukit itu
merasa bahwa kemenangan itu sudah di tangan. Maka mereka turun dari bukit, kemudian bersegera mengambil harta rampasan perang. Padahal Rasulullah sebelumnya sudah berpesan bahwa tidak boleh ada yang bergerak gitu. Jadi harus tetap di tempatnya, tetap sesuai dengan tugasnya. Tapi pasukan pemanah itu tidak melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan. Meskipun di situ sudah ada yang mengingatkan bahwa tetaplah di tempat, jangan kemana-mana. Namun beberapa tetap terlalu silau dengan harta rampasan perang, sehingga mereka berbondong-bondong menuruni bukit untuk mengambil harta rampasan perang. Nah, Khalid bin Walid yang melihat bahwa pasukan pemanah sudah berkurang banyak, maka dia berbaliklah dia menyerang kaum muslimin. Nah, yang pasukan perang kaum muslimin yang sudah porak-poranda, maksudnya sudah tidak sesuai dengan awalnya, kaget dengan serangan balik itu. Maka banyak sekali yang menjadi syuhada, termasuk salah satunya paman Rasulullah, yaitu Hamzah. Di situ ada cerita yang miris ya, maksudnya cerita menyedihkan sekali tentang wafatnya Hamzah, karena Hamzah menjadi syahid dalam kondisi yang tubuhnya sudah terkoyak-koyak gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sejak kecil Salma hidup seperti Rasulullah SAW, bisa nggak ya? Tanya Salma. Yang penting kita teladani saja kesabaran Rasulullah SAW itu, sama nasihat Ustadz. Kesabaran Rasulullah SAW tiada batas. Kita mulai bersabar seperti Rasulullah SAW. Yuk, ajak ibu. Ayo, Saud Syamil dan Salma serta ayah serempak. Selesai. Nah, itu tadi cerita tentang kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah sabar sekali menghadapi semua liku-liku kehidupan, semua ujian, semua rasa sakit, semua masalah gitu, dan tetap berpegang teguh pada Allah, tetap berkeyakinan bahwa Allah akan membantu, bahwa bantuan Allah akan datang, dan ujian Allah itu tidak akan melebihi kapasitas makhluknya. Nah, begitu adik-adik. Jadi apa cerita teladan yang bisa kalian ambil dari cerita tadi? Iya, kita harus senantiasa bersabar dalam menghadapi suatu ujian atau masalah. Gitu ya. Itu aja untuk sore ini dari Bu Desti. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Dadah.